Gedungnya sangat tinggi. Iya, baru beberapa tahun. Sudah berubah seperti ini. Ayo kita berangkat. Burung di pohon itu, Alan, Pelankan suaramu. Ini kota besar, bukan desa kecilmu. Kamu teriak-teriak begini. Takut orang lain tidak tahu kamu dari desa. apa salahnya berasal dari desa? Sudahlah, kamu masih anak-anak. Bicara denganmu juga tidak akan paham. Ayo, kuajak kalian makan. terima kasih, Alan. Terima kasih, Nenek Alan. Mari. Wah, sangat indah. Alan, apa di sini harganya mahal? Ini terlalu berlebihan kan? Apa yang kau pikirkan? Kerja. Mulai sekarang kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Setelah selesai, ada makan siang untuk pegawai. Oh ya, sekarang aku akan mengantar kalian ke asrama. Baik. Terima kasih, Alan. Sudah mencarikan aku pekerjaan. Ya Nenek Alan tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati. Gadis kecil ini manis sekali. Direktur Shen, orangnya sudah ada di ruang pribadi. Seandainya dia ayahku, aku bisa hidup seperti orang kaya. Kak Yao, Nenek bilang lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Kita dan Nenek bekerja keras bersama, kita juga bisa hidup begini. Lalu bagaimana? Kalau punya ayah sepertinya, aku dan Nenek tidak akan diganggu. Benarkah? Memiliki seorang ayah juga lumayan. Bermimpilah. Itu kan Direktur Shen dari grup Shen yang bernilai miliaran. Benar-benar dari desa, tidak tahu apa-apa. Jujurlah, nyawamu masih dapat diselamatkan. Jujur apa? Saat menelan keluarga Wang, ketika menagih utang, membakar seluruh keluargaku, hanya aku yang tersisa. Aku hanya membunuh istrimu. Sudah cukup baik padamu. Satu nyawa. Lalu bagaimana dengan anak perempuanmu? Dibunuh olehku. Hahaha, pergi sana. Nenek, aku ingin ke kamar kecil. Baiklah. Jarum ini beracun. Paman, ada apa denganmu? Tolong aku. Kalau aku menolong Paman, bisakah Paman menjadi ayahku? Baik. Paman. Halo, ada seorang paman pingsan di sini. Sepertinya dia sekarat. Tolong bantu dia. Nenek, paman itu baik-baik saja.
dia akan baik-baik saja. Siksi menyelamatkan seseorang, itu perbuatan baik. Siksi hebat. Alah, aku akan membawanya pulang untuk mempersiapkan masuk TK. Kalau begitu aku pergi dulu. Gadis kecil ini, bagaimana bisa seberuntung ini? Dia sungguh menyelamatkan Presiden Grup Shen. Bukankah dia akan segera menjadi kaya dan terkenal? Nenek, apa maksudnya menjadi kaya dan termasyur? Sama-sama cucu perempuan, mengapa perbedaannya begitu besar? Nak, apakah kamu yang menemukan Tuan Shen keracunan dan menghubungi ambulans? Iya, cucu perempuanku yang menelepon tadi. Aduh, syukurlah ambulansnya cepat dipanggil. Kalau tidak, nyawanya mungkin tak tertolong. Pak, anak kecil ini yang menelepon ambulans dan menolong Bapak. Nah, siapa namamu? Om, nama saya Lin Leao. Terima kasih sudah menolongku. Apapun yang kau butuhkan, Om bisa membantumu. Direktur Shen menolong orang tak mengharapkan balasan. Hanya saja cucuku, Yao, baik hati namun bernasib buruk. Suamiku telah lama meninggal dunia. Saat Yao lahir, ayah dan ibunya juga meninggal dalam kecelakaan. Sekarang hanya aku dan Yao yang saling mengandalkan. Sekarang usiaku sudah senja. Aku khawatir suatu hari nanti tiba-tiba saja. Nek, jangan menangis. Masih ada Yao. Anak tanpa ayah dan ibu sangat menyedihkan. Kasihan sekali kehilangan kedua orang tua di usia muda. Jika putriku masih ada, mungkin usianya sama dengannya. Air setetes harus dibalas dengan sumber air mengalir. Dan aku juga telah berjanji padamu. Mulai esok, kau adalah putri keluarga Shen. Putriku Shen Yuming. Ayah. Besok, antarkan mereka ke Shen Yuan. Baik, Penampilanku sudah berakhir. Terima kasih para pewawancara. Neneknya, tolong berikan kartu keluarganya. Saya akan mendaftarkan anak ini. Kartu keluarga desa? Di buku petunjuk pendaftaran bukankah tertera, anak-anak dari kota maupun desa semuanya bisa mendaftar? Anak-anak dari desa tidak boleh mendaftar. Orang desa. Mau sekolah di TK, main lumpur di desa saja cukup. Di sini adalah ruangan khusus untuk interview. Sesuai permintaan Anda, kami tidak mempunyai batasan registrasi bagi seluruh calon murid dan memperlakukan semua orang dengan setara. Cih, bocah kampung. Mau masuk TK, main lumpur di desa saja sana. Kalau begitu, saya mau lihat bagaimana kalian menuruti permintaan saya. Namun, nilai saya memenuhi syarat dan saya juga tidak melanggar ketentuan apapun. Walaupun saya anak desa, saya juga ingin masuk TK. Tidak bisa. Saya bilang tidak bisa ya tidak bisa. Om, tidak bijaksana ya. Siksi baru 4 tahun. Kau harus bijaksana. Malu dong, Om. Bijaksana. Kamu tidak sopan, tidak punya etika. Saya nyatakan pendaftaran kau dibatalkan. Tolong beri kami kesempatan lagi. Saat ini juga. Keluar atau saya panggil security. Dasar bocahkah kampung? Masih mau masuk kah? Sombong banget! Om lekas sembuh ya. Adik kecil, kamu kenal saya. Apakah kau mengenalku?
Kau hanya menaatnya permintaanku. Direktur Shen, Anda dengarkan penjelasan saya. Baiklah, jelaskan. Saya. Silakan jelaskan. Direktur Shen, anak-anak desa punya banyak kebiasaan buruk. Saya khawatir akan mengganggu suasana sekolah. Bagaimana? Kebiasaan buruk? Zaman apa ini? Memandang orang dengan prasangka. Apakah kalian punya etika profesional? Hal yang mengerti anak 3-5 tahun. Kalian tidak paham? Apa kualifikasi kalian duduk di sini? Saya akan segera memecatnya. Melatih pewawancara lagi. Nah, Paman yang tidak mengelola karyawan dengan baik. Paman minta maaf padamu. Apakah kamu masih mau bersekolah di TK Paman? Saya, Siksi kami bilang mau. Paman, saya mau. Siapa namamu? Nama saya Shen Yuxi, umur saya 4 tahun. Kalau begitu Paman panggil kamu Siksi. Baik, Terima kasih, Paman. Paman berjanji padamu. Tidak hanya mengizinkan bersekolah, tetapi juga biaya sekolahmu. Gratis? Baik, Direktur Shen, orang tua Siksi sudah meninggal. Saya dengar Direktur Shen membuka TK yang bereputasi baik dan terjangkau. Jadi saya membawanya ke sini. Tidak disangka, tapi Siksi bisa sekolah di sini. Sudah sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih, Paman Shen. bangun. Saat Paman memelukku dan saat Nenek memelukku, rasanya sangat berbeda. Seperti ayah. Jangan berlut lagi. Tahu? Tahu. Pak, Nona Lin Liao sudah sampai di Xinyuan. Nak, Paman ada keperluan. Paman pergi dulu. Sampai jumpa, Paman. Kalian. Yai, Siksi, kamu sungguh hebat. semua berkat bimbingan Nenek. Bagus. Nenek akan menghubungi Nenek Lan, mengundangnya makan malam untuk merayakan masuk TKMU. Bagaimana? Baik. Alan, aku ingin mengajakmu makan malam. Yue Fen, jangan menghubungi aku lagi. Aku sudah melakukan yang baik untukmu. Kamu seharusnya mengerti itu. Nenek, ada apa? Tidak apa-apa. Mereka kurang beruntung. Nenek akan mentraktirmu hidangan lezat. Bolehkah aku makan es krim yang besar? Makanlah, nenek akan membelikanmu yang paling besar. Yay, Nenek yang terbaik. Nenek, bukankah kalian berteman dekat? Kenapa? Hanya ada teman baik jika ada manfaatnya. Nenek datang dari desa ke kota sejak kecil, berjuang bertahun-tahun, baru bisa melepaskan status penduduk desa. Identitas ini. Nenek beritahu kamu menggantikan Shen Yuxi karena kebaikanmu menyelamatkan Direktur Shen, baru bisa menjadi putri Direktur Shen. Tahu kan? Hal ini jangan sampai kamu beritahu mereka. Nenek, aku ingat kamu memegang tangan Yao terlalu erat. Ayah, kamu sudah kembali. Direktur Shen, Yao sudah lama menantimu di sini. Dia bilang ingin. Masuklah dulu. Kau sedang apa? Sakit? Tahu. Maaf. Kamu kerja bagaimana sih? Yao, kamu kan putri kecil yang paling tangguh, iya kan? Tadi tidak sengaja menyenggol kakak. Minta maaf sama kakak, mau kan? Enggak mau. Nenek bilang mereka cuma asisten rumah tangga. Direktur Shen,
Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Ya, oh, dia terlalu dimanja. Tidak apa-apa. Saya beri kamu cuti 3 hari. Kompensasi 200 juta rupiah. Terima kasih, Direktur Shen. Periksa rekaman CCTV hari itu. Bos, menurut Anda, mereka dua bukan penyelamat Anda? Menurutmu? Yang tua tamak, yang muda sok manja. Agak mencurigakan. Saya akan segera memeriksanya. Kemarin saya cek lagi. Rekaman CCTV di depan kamar mandi. Rusak. Gaolan datang lebih awal dari kita. Setengah jam, mungkin hanya kebetulan. Tapi Gaolan sebelumnya adalah manajer restoran itu. Manajer Aula. Setelah hari itu dia resign. Jadi, saya curiga dia tahu identitas Anda. Jika mereka hanya mengincar uang, tidak apa-apa. Berhenti. Paman. Om, Direktur Shen. Siksi, mau ke taman kanak-kanak? Om antar ya. tak perlu repot-repot, Om. Bang Kondang dan Nenek bilang harus banyak berolahraga agar tinggi. Iya, tidak perlu repot, Direktur Shen. Soal kemarin, saya masih berterima kasih kepada Anda. Terima kasih, Om. Om orang yang sangat baik hati. Siksi mau belajar dengan rajin dan nantinya mencari pekerjaan yang bagus. Kalau sudah dapat uang akan menafkahi nenek dan membalas kebaikan Om. Sudahlah, Om tidak mengharapkan balasanmu. Kamu belajar dengan tekun saja. Benarkah? Om orang yang paling baik hati. Cepat berangkat ke sekolah. Sampai jumpa, Om. Pel lantainya sampai bersih, sedikit debu pun tak boleh ada. Buah di meja, kok masih yang kemarin? Sarang burung waku sampai sekarang belum tiba. Tidak mendengar. Cepat. Kenapa lambat sekali? Aduh, yang kuminta sarang burung walet merah. Ini sarang burung walet putih. Tuli, ya. Sudahlah. Nek, kakak sudah menangis. Baiklah, kamu boleh pergi. Yao, sudah berapa kali kukatakan, kamu itu nona besar. Sementara mereka adalah pembantu. Jadi mereka memang harus melayanimu. Nek, tapi kemarin nenek bilang, nenek juga menyuruhku meminta maaf kepada kakak, kan? Itu karena ayahmu ada di sini. Dulu, waktu nenek bekerja di restoran, dia juga sering, seperti ayahmu, mohon maaf. Tapi sudahnya, nenek tetap dimarahi. Orang-orang itu hanya berpura-pura baik hati. Cuma orang seperti ayahmu yang tidak akan ditindas. Nenek, aku paham. Aku ingin menjadi putri ayah. Kita akan hidup bahagia. Bagus. Yao, anak manis. Ada apa ini? Shen Yuxi, kamu tahu apa kesalahanmu? Guru Wang, saya pikir Siksi tidak salah. Suji ingin ke kamar mandi. Dia tidak berani mengangkat tangan. Saya membantunya mengangkat tangan. Bukankah ini tolong-menolong? Siksi merasa dirinya tidak bersalah. Waktu istirahat, kenapa tidak pergi? Kamu mengganggu ketenangan kelas. Tahukah kamu? Guru Wang, kami baru berusia 4 tahun. Kami tidak bisa menahannya. Sujin penakut. Kalau sampai ngompol, kan malu. Sudahlah, saya lihat kamu berdusta. Shen Yuxi, terima kasih ya. Kenapa menangis seperti anak kucing? Saya Ibu Sujin, panggil saya Bibi ya. Bibi. Shen. Yuxi. Aduh, Guru Wang. Sujin menyusahkan ibu. Dia pendiam. Saya sudah mendengar dari Sujin. Kalau bukan karena Siksi, dia akan
Hai, guru Wang. Soal ini bagaimana kalau diabaikan saja? Lupakan saja. Tidak perlu dipermasalahkan lagi. Iya kan? Yushi, kau dari desa, malah pintar cari muka. Pikiranmu kenapa tidak difokuskan untuk belajar saja? Di mana etika mengajarmu? Apa salah Yushi? Anak kecil 4 tahun, kamu menyuruhnya menahan untuk tidak pergi ke kamar mandi? Lagi pula, apa salahnya dari desa? Perkataanku yang sudah kuulang berkali-kali, kamu anggap angin lalu, gitu? Direktur Shen, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Guru seperti ini, masih mau dipertahankan untuk apa? Paman, bolehkah Guru Wang tetap mengajar? Kenapa dia begitu kejam padamu? Aku rasa Guru Wang mengajar dengan sungguh-sungguh. Tadi waktu aku dihukum berdiri depan pintu, Sisi mendengarkan dengan seksama. Cerita Guru Wang sangat menarik. Sisi masih sangat menyukai Guru Wang. Sisi merasa Guru Wang tidak jahat, hanya sedikit galak. Mulutnya agak kasar, tapi hatinya baik. Maaf ya, Siksi. Guru salah paham. Guru pikir kamu dari desa, jadi ada kesempatan ini. Tidak mau belajar dengan giat. Aduh, guru terlalu emosional. Maaf ya. Tidak apa-apa, Guru Wang. Siksi maafkan Guru. Usap dulu wajahmu. Paman jahat pada anak kecil. Nenek bilang, wajah anak perempuan tidak boleh cubit. Iya, kata nenek memang benar. Paman salah. Paman minta maaf. Tidak apa-apa, Siksi memaafkan Paman. Siksi orangnya pemaaf. Sini, Siksi, kamu tempelan sendiri ya. Baik, kalau begitu aku jadi seperti Ultraman dong. Pak, susu dan kue yang Pak minta. Letakkan saja. Siksi mau minum susu. Tidak mau, perut Siksi sakit kalau minum susu. Putriku juga alergi susu. Ganti jus anggur saja. Siksi paling suka minum jus anggur. Yao, sesudah pertemuan terakhir dengan ayahmu, dia tidak pernah kembali lagi. Ini tak bisa dibiarkan. Aku cemas identitas nonamu tidak akan dapat dipertahankan. Yao, begini saja. Kamu buat gambar. Gambarkan kamu dan ayahmu. Kemudian, kamu hubungi ayahmu. Bilang nanti setelah pulang kerja, kamu akan menjemputnya. Bagaimana? Yao cerdas. Terima kasih, Om. Ada apa? Ayah, bolehkah Yao jemput ayah selesai kerja? Yao buat gambar untuk ayah. Baiklah. Sampai nanti ayah. Ternyata Om mempunyai anak perempuan. Pantas mengasuh anak sangat lihai. Terima kasih, Om. Aku keluar dulu menanti nenek. Tunggu. Om, antar kamu ke pintu gerbang sekolah. Bagaimana? Kalau tidak, kurang aman. Terima kasih, Om. Nanti ketika berjumpa Direktur Shen, kamu paham apa yang harus dilakukan kan? Nek, aku mengerti. Merepotkan Direktur Shen. Siksi, ayo kita pulang. Tidak merepotkan. Siksi sangat lucu.
ucapkan salam perpisahan pada Direktur Shen. Sampai jumpa, Om Shen. Ayah, Nek, mengapa mereka di sini? Tidak tahu, jangan turun dulu. Dia anak angkatku. Usianya hampir sama denganmu. Jadi Om sudah punya anak perempuan. Om, apa Om akan mengadopsi lagi? Tidak, Om pembohong, padahal sudah punya anak perempuan. Masih saja sembarangan berjanji pada orang lain. Pantas hidungnya panjang. Siksi paling benci orang dewasa yang hidungnya panjang. Nenek, ayo pergi. Maaf Direktur Shen, kami pergi dulu. apakah hidungku panjang? Ayah, cepat naik mobil. Ayah, lihat gambar yang digambar Yao Yao. Bagus sekali. Yao Yao menggambarnya dengan sangat baik. Kalau begitu ayah malam ini bisa temani Yao Yao makan malam. Baik. Ke restoran yuk. Terima kasih ayah. Siksi, kamu baca buku dulu di sini. Nenek setelah selesai urusan nenek akan mengantarmu kembali ke asrama. Nenek urus dulu pekerjaan nenek. Siksi akan membaca dengan baik. Ke toilet dulu. Kamu pesan ruang VIP nomor berapa? Kau ini mengadopsi seorang anak perempuan, tidak bilang-bilang denganku. Bu, saya tidak punya waktu untuk memberitahu ibu. Nanti setelah kembali, saya akan mengenalkan ibu kepadanya. Aduh, tidak usah repot-repot. Kebetulan saya mau berbelanja, sekalian menjenguk cucu saya. Nanti kita pulang bersama ya. Baiklah. Gadis kecil ini agak mirip Yuming waktu kecil ya. Nah, kenapa kamu bermain sendiri di sini? Nenek, saya bekerja di sini. Apakah nenek ada pertanyaan? Kenapa dia ada di mana-mana? Halo, Mener Zhang. Tenang, Nenek. Hanya saja, kamu mirip anakku. Nang Sinek, kamu bisa memanggilku Siksi. Baiklah, Siksi. Kalian sedang apa? Bagaimana kalian bisa masuk? Di sini tidak boleh memis. Pergi. Paman Shoman, guru kami mengajarkan kami tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Lihat, bahkan anak kecil pun mengerti hal ini. Orang seperti kami. Grup Shen, bagaimana bisa mempekerjakan orang yang memandang rendah seperti kamu? Kau menghina Mener Zhang, tenanglah. Liu Yuefen. Ini semuanya saudara Anda. Panas saja. Ada aroma kemiskinan dari desa. Mener Zhang, sebagai karyawan, saat pelatihan kami, bukankah kita memperlakukan semua orang dengan setara, membuat semua orang rasa nyaman? HMPH. Baiklah. Kalau begitu kalian bertiga keluar. Tidak apa-apa. Dengan mayor seperti ini, mengundurkan diri saja tidak masalah. Saya ingin bertanya, apakah kamu bersedia datang ke rumah saya untuk menjadi pengasuh? Kebetulan ajak juga Siksi. Makan dan tempat tinggal gas. Gaji bulan 40 juta rupiah. Orang kampung masih mencari asisten rumah tangga. Gaji per bulan 20 juta rupiah. Syuting film kah mempermainkan saya? Cepat pergi dari sini. Lihat siapa yang berani. Ibu!
Ibu! Nyonya besar. Benar-benar kesalahpahaman. Kenapa kalian datang tidak memberitahuku terlebih dahulu agar aku bisa menjamu kalian? Jika aku bilang, apa aku masih bisa mengetahui ada orang jahat sepertimu di restoran ini? Salah paham. Salah paham. Semuanya salah paham. Kebagian personalia untuk mengundurkan diri. Jangan. Direktur Shen. Semua ini perintah putri Anda. Putriku, omong kosong. Putriku baru 5 tahun. Bagaimana dia bisa berbuat seperti ini? Cepat pergi dari sini. Pergi. Yuming, aku ingin mereka, nenek dan cucu, kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah kita. Lihat, apa gadis kecil ini tidak sangat mirip denganmu? Siksi, Paman, Kalian saling kenal? iya. Sebelumnya bertemu Deka. Bu, ibu kembali ke ruangan dulu. Aku akan mengantar mereka pulang. Baiklah. Aku sangat menyesal atas kejadian hari ini. tidak apa-apa, Paman. Orang jahat itu sudah mendapatkan balasannya. Kalau begitu aku antar kalian pulang. Nek, Papa, kenapa belum datang juga? Tidak tahu, aku akan melihat. Kamu siapa? Bertindak mencurigakan? Sedang apa? Apa kamu mau mencuri? Kamu bicara apa? Ini ibuku. Benarkah? Maaf, Nyonya. Tadi saya khawatir tentang keselamatan Direktur Shen. Jadi saya datang untuk melihat-lihat. Yao, panggil nenek. Halo, Nenek. Ini anak angkatku. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Ini neneknya. Pelan. Sudahlah, masuk dan pesan kanan. Nyonya, maaf. Sekarang, Yao kita adalah putri Direktur Shen. Jadi cucu Anda. Saya tidak punya cucu seperti itu. Anak usia 5 tahun sudah belajar memanfaatkan orang, menggunakan statusnya untuk menyuruh orang lain. Belum mengerti? Tidak apa-apa. Saya juga harus berterima kasih kepada manajer Zhang. Kalau bukan karena manajer Zhang, saya tidak akan menemukan asisten rumah tangga yang cocok dan seorang gadis kecil yang sangat imut. Papa, Nenek. Yao, kamu pesan makanan saja dulu. Menunjuk apa? Antar aku pulang. Kalau begitu kalian makan dulu. Nanti aku suruh sopir untuk mengantar kalian pulang. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Nenek, kenapa Shen Yuxi lagi? Kenapa mereka semua menyukai Shen Yuxi? Yao, jangan bersedih. Sekarang kamu adalah putri Direktur Shen. Dia hanya cucu seorang asisten rumah tangga. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Nenek pasti akan menemukan jalan untuk menyingkirkan mereka. Siksi, nanti di sini kamu dan nenek tinggal. Bagaimana? Terima kasih, Nenek Cui. Guru bilang, pelukan bisa menunjukkan kasih sayang. Siksi sayang Nenek Cui. Aduh, Siksi pintar sekali. Nenek Cui, selamat pagi. Selamat pagi, Siksi. Ayo duduk dan makan pagi. Aduh, Kak Liu. Kita tidak punya banyak aturan. Ayo, kamu juga duduk dan makan. Kalian mertawakan apa? Tidak ada apa-apa. Siksi, kamu seperti hamster kecil. Nenek Cui jahat.
Bagaimana mungkin Nenek Cui menjahati Siksi? Siksi, Nenek Cui bertanya. Kamu mau biar Paman Shen jadi ayahmu? Aduh, ada apa Siksi? Takut ya? Paman, apa paman akan mengadopsi anak lagi? Tidak. Paman hanya punya satu anak perempuan. Terima kasih, Nenek Cui. Siksi tidak bisa diadopsi oleh Paman Shen. Sudah, Siksi sudah selesai makan pagi. Mau berangkat sekolah. Terima kasih, Nenek Cui. Nyonya, kalau gitu saya antar dia ke TK dulu. Iya, baiklah, pergilah. Aduh, Siksi tidak mau diadopsi oleh Yuming. Tapi, Siksi sangat lucu. Aku punya ide. Orang ini pasti akan mengadopsi Siksi. Halo. Bibi, Suyang datang. Ayo masuk. Siksi, ini Cui Suyang, Paman Cui. hai. Suyang, inilah sisi yang kubicarakan. Shen Yuxi, sangat lucu kan? Halo, Paman Cui. Halo, Siksi. Benar-benar lucu. Bibi, ini sungguh seperti putri idamanku. Betul kan? Siksi, Paman boleh melukmu. Boleh. Kalau begitu, siap. Kita terbang. Bibi, beginikah rasanya memiliki anak perempuan? Senangnya. Kita berputar. Berputar. Capek tidak? Aku pulang. Siksi, suka Paman Cui tidak? Suka. Siksi, Paman juga membeli banyak hadiah. Mau lihat tidak? Benarkah? Paman Cui, kok Paman tahu aku suka Putri Elsa? Berarti Paman Cui dan Siksi berjodoh, iya kan? Kalian berdua sangat serasi. Paman Cui baik, mau bermain dengan Siksi. Sudah lama sekali tidak ada yang menemani Siksi melukis. Sedih sekali. Tidak apa-apa, Siksi. Mulai sekarang, Om akan sering menemanimu bermain. Bagaimana? Ahem. Yuming, bagaimana kau bisa kembali? Apa yang kau bicarakan? Ini rumahku. Yuming, Paman Shen, Kapan kalian berdua jadi sedekat ini? Aku mengenalnya lebih dulu daripada kamu. Tapi kau tak pernah tersenyum seperti itu kepadaku. kami juga baru bertemu hari ini. Mungkin aku dan Sisi saling cocok. Iya kan? iya. Siksi, sebenarnya Paman datang hari ini. Ingin bertanya, apakah kamu mau aku menjadi ayahmu? Tidak mau. Jangan ikut campur. Paman ini adalah CEO Grup Cui. Aset atas nama ku ada beberapa miliar rupiah. Masih kalah dengan grup Shen. Paman Cui, di rumah masih ada 2 anak laki-laki. Satu 10 tahun, satu 7 tahun. Aku yakin mereka semua akan menyukai Siksi. Kedua anak nakalmu itu tidak akan mengganggu Siksi. Tentu saja tidak. Jika aku mengadopsi Siksi, pasti akan menganggapnya sebagai anak kandung. Aku dan istriku selalu ingin memiliki anak perempuan. Kami pasti akan menyayanginya. Omong kosong. Hei, apa kau tak pernah berhenti? Awas aku memukulmu. Siksi, apa kau mau Paman menjadi ayahmu? Tidak mau. Hei, kenapa kau tidak mau? Pokoknya tidak mau.
Siksi tidak tahu terima kasih. Saya sudah banyak menolongnya, tapi dia tidak pernah sebaik itu kepadaku. Kenapa Swiss yang datang? Dia malah bersikap begitu baik kepadanya? Yuming, saya sungguh ingin mengadopsi Siksi. Kalian baru kenal berapa lama? Sudah saling mengenal. Semudah itu membuat putusan. Dan urusan kamu ingin mengadopsi Siksi. Sudahkah kamu bicarakan dengan kakak ipar? Ini memang Nah, kan benar. Aduh, cepat pulang dan bicarakan dengan istrimu. Oh, saya tidak akan menahanmu untuk makan. Siksi. Pergi sana, pergi. Yuming, Chu. Kak, sampai jumpa. Siksi. Kok bisa sembarangan mengakui seseorang sebagai ayah? Apa kalian sudah pernah bertemu? Lalu kamu menerimanya? Tapi Om Cui orang yang baik hati. Kamu tetap harus memperhatikannya lebih lanjut. Berhubungan untuk beberapa lama, kan? Jadi, Om Shen merasa setelah bergaul dengan Siksi, Siksi tidak sebaik anak-anak lainnya. Karenanya Om Shen tidak menginginkan Siksi lagi. Oh, Om Shen jahat. Yuming, apa kamu juga ingin mengadopsi Siksi? Bu, ibu dapat melihatnya juga. Hai, kamu kan anakku, mana mungkin ibu tidak mengerti? Tapi, ibu kemarin sudah menanyakan kepada Siksi. Tapi entah mengapa, anak itu menolaknya. Beberapa waktu yang lalu, hubunganku dengannya cukup dekat. Tapi, entah kenapa akhir-akhir ini, dia menjadi sangat denganku. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Ibu sangat menyayangi anak ini. Tapi, yang kamu adopsi itu, namanya Yao Yao. Aduh, Kalau begitu aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Siksi. Bagaimana kalau kita pergi membeli baju? Kak, kakak di sini. Yuming, aku berterima kasih padamu. Setelah aku kembali dan berdiskusi dengan istriku, dia merasa kamu betul. Sebaiknya lebih sering berinteraksi dengan Siksi, membangun kedekatan. Begini, hari ini kan akhir pekan. Aku memutuskan untuk mengajak Siksi pergi ke Mart. Siksi, bagaimana menurutmu? Baiklah. Bukan. Maksudku begitu. Sayangnya aku jadi pendukung. Yuming, kalau begitu kami pergi dulu ya. Siksi, ucapkan selamat tinggal pada Om Shen. Selamat tinggal, Om Shen. Shen Yuxi. Kau lupa siapa yang telah membantumu? Tidak bisa. Aku juga mau ikut. Om Shen, Om sudah memiliki anak perempuan. Tapi Om Cui belum punya. Betul. Lihat, putrimu sudah mencarimu untuk memelihara hubungan ayah dan anak. Aku harus bersama putriku untuk mempererat kasih sayang. Siksi, ayo kita pergi. Kita beli gaun kecil yang indah. Halo, Yao Yao. Ini rasa coklat kesukaanmu. Aduh, cuma boleh makan sedikit ya. Manis sekali. Benar-benar curang. Menipu anak kecil pakai es krim. Keluarga Cui memang cerdik, ya. Hah? Pak, mereka menaruh sesuatu di dalam es krimnya? Kamu ini, tali sepatu lepas saja tidak tahu. Yang kamu tahu cuma makan. Om Cui, ayah terbaik.
Siksi, Paman di mana? Paman ada panggilan kerja yang harus diurus. Kamu jalan-jalan sendiri dulu ya. Kalau ada yang kamu suka, bilang saja sama petugasnya, oke? Iya, baik, Paman. Siksi bisa jaga diri sendiri kok. Pintar. Ibu, cucu ibu cantik sekali. Bungkus semuanya. Baik, Kok dia ada di mana-mana sih? Aku nggak mau pakai baju yang sama dengan dia. Dengar tidak? Cepat usir dia. Kalau tidak barang-barang ini aku tidak mau beli. Nyonya, Nona, jangan marah. Saya akan segera mengusirnya. Tunggu sebentar. Bibi, bisa tolong ambilkan baju ini? Saya ingin coba. Coba apa? Kamu tidak sanggup membelinya. Pelayanan Bibi sangat buruk. Siksi tidak mau beli di sini. Hei, kamu mencuri ya? Tidak, Alarmnya sudah bunyi. Kamu masih mengelak? lepaskan aku, lepaskan. Kamu sedang apa? Siksi, kamu tidak apa-apa. Kamu sebaiknya beri aku penjelasan. Direktur Shen, begini, gadis kecil ini mencuri barang di toko. Pakaiannya sederhana. Mondar-mandir di toko. Akhirnya tidak beli apapun. Kurasa ada yang tidak beres. Hanya menghormat pakaian, bukan orangnya. Tidak sopan. Periksa alarmnya. Baik, Pak. Hah? Ada apa? Direktur Cui, begini, alarmnya bermasalah. Saya salah mengusir pelanggan. Kebetulan Direktur Shen melihatnya. Kurang ajar. Kapan? Mal, saya juga beda-bedakan pembeli. Bahwa dia urus proses pengunduran dirinya. Sisi, maafkan saya. Yu Ming, bagaimana pendapatmu tentang hasil tindakan ini? Biasa saja. Kalau di grup Shen kami tidak akan terjadi masalah remeh seperti ini. Dan juga, kamu meninggalkan Siksi sendirian di toko. Bukanlah seorang ayah yang baik. Siksi, beritahu aku, apakah kamu ingin pertimbangkan kembali siapa ayah yang baik itu? Saya hanya lengah saat baru saja mengurus pekerjaan. Pergi sebentar. Saya pastikan tidak akan pulang lagi. Siksi, jangan percaya perkataan pria. Kamu sendiri juga pria. Antara pria dan pria ada bedanya. Siksi itu anak perempuan yang aktif dan ceria. Umurmu sudah lanjut, sudah uzur, sulit merawatnya. Siapa yang kau bilang tua? Aku baru 33 tahun. Bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Tentu saja, aku 5 tahun lebih muda darimu. Ayo, ikut aku pulang untuk membuktikannya. Aku tidak percaya. Aku harus memberitahu. Kakakmu tetap kakakmu. Ayo kita buktikan. Siksi, ikut aku. Jangan harap. Aduh, Siksi milikku. Penilaian tahap pertama, membandingkan keahlian memasak. Lihat siapa yang bisa membuat sarapan yang paling cocok untuk Siksi. Batas waktunya 20 menit. 3, 2, 1. Mulai. Waktu habis. Kamu pilih yang mana? Aku pilih masakan Paman Shen. Kenapa Siksi? Apa masakan paman tidak enak? Tidak, Paman Cui. Hanya saja aku suka tidur. Sarapan Paman Shen bisa ku makan di jalan. Untuk sarapanku, aku harus bangun pagi. Yu Ming, kamu curang. Apa kamu sudah tahu sebelumnya? Lumayanlah. Hanya saja hari ini di perjalanan bertemu si pemalas kecil yang sudah terlambat. Baiklah, jangan senang dulu. Masih ada 2 putaran lagi. Kita lihat saja nanti. Babak 2. Kekuatan fisik. Sangat sederhana. Lihat siapa yang bisa melakukan push-up terbanyak. Sebagai seorang ayah yang berkualitas, harus memiliki kekuatan fisik dan lengan yang kuat. Benar kan? Siap? Mulai! Semangat! 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 Semangat!
Kak, aku tidak kuat lagi. Sixi, dua babak ini aku yang menang. Kamu harus membuat pilihan sekarang. Om Shen juga ingin menjadi ayah Sixi. Tapi Om Shen kan sudah punya anak perempuan. Kalau aku pilih Om Shen berarti aku merebut ayah orang lain dong. Sixi pilih Om Cui. Yes. Yu Ming. Walaupun kau menang kompetisi, tapi Sixi tetap memilihku. Ternyata di hati Sixi, akulah ayah yang baik. Kenapa Sixi sepertinya tidak senang? Apa mungkin Sixi menolakku karena aku hanya bisa punya satu anak perempuan, jadi dia terus menolakku? Om Cui, minggu depan TK kami ada pertunjukan pertengahan musim gugur. Guru bilang boleh mengundang orang tua untuk menonton. Nenekku tidak bisa datang. Bisakah Om Cui datang? Sixi jadi penyanyi utama loh. Sixi ingin menyanyi untuk Om. Tentu saja Om Cui akan datang. Sixi jadi penyanyi utama. Hebat sekali. Sixi baru pertama kali jadi penyanyi utama. Kalau gitu, besok Om ajak kamu beli gaun cantik. Gimana? Baik. Deal ya. Besok Om jemput kamu. Oke? Iya. Kalau begitu sudah kita setuju ya. Bagaimana? Iya. Nenek, itu Shen Yusi. Itu anak angkat Direktur Cui, sengaja didatangkan ke sini hari ini. Khusus untuk memilih pakaian anggota TK. Kalian siapa? Jangan berisik di sini. Nenek, kenapa hidup Shen Yusi lebih baik dariku? Bukankah nenek bilang aku anak ayah sudah paling hebat? Yao, jangan kesal. Tadi penjaga keamanan bilang dia datang untuk pertunjukan acara festival pertengahan musim gugur. Dia di TK Grup Shen ini sehebat apapun dia tidak akan melebihi kamu. Tenang saja, nenek akan membantumu mendapatkan kesempatan menjadi vokalis utama ini. Nanti kamu tampil di depan ayahmu. Kalau kamu tampil baik, ayahmu pasti akan lebih memerhatikanmu. Baik, Untuk vokalis utama pentas ini bukan saya sendiri yang menentukan. Lagi pula, hari itu akan ada banyak investor dan lainnya. Jika pertunjukannya buruk, posisi saya juga terancam. Yao ingin tampil untuk Direktur Shen di acara pertengahan musim gugur. Bagaimana kalau Direktur Shen tahu? Apakah dia akan kesal? Iya, saya paham. Saya akan segera mengurusnya. Aduh. Halo, Guru Wang. Panggil Shen Yusi ke ruangan saya. Kakek kepala sekolah, ada yang bisa saya bantu? Yusi sedang berlatih menyanyi. Yusi, vokalis utama diganti dengan putri Direktur Shen. Putri Direktur Shen? Iya, putri Direktur Shen. Dia yang meminta untuk menjadi vokalis utama. Ingin tampil untuk Direktur Shen, kakek kepala sekolah. Tidak ada jalan lain. Yusi, maaf ya. Kakek kepala sekolah tidak apa-apa. Kalau tidak ada lagi, saya kembali dulu. Lain kali saya akan menjenguk kakek lagi. Baik. Nyonya Gao, Nona Yao, kita mulai gladi resik sekarang. Kalau begitu, mari kita mulai. Di depan pantu, di bawah jembatan besar, berenang sekawanan bebek. Ayo hitunglah 2, 4, 6, 7, 8. Kuek banyak sekali bebek-bebeknya. Tak terhitung banyaknya bebek. Bebeknya sangat banyak tak terhitung. Guru, apa nyanyianku merdu? Asisten rumah tangga bilang aku bernyanyi dengan merdu. Nyanyianmu sumbang. Dengar baik-baik, itu baru standar vokalis profesional. Nek, mengapa Shen Yusi lagi?
Kalau begitu, biarkan vokalisnya lip sync untuk Yao Yao saja. Kalau hal sekecil ini saja tidak bisa, hati-hati dengan pekerjaan kalian. Ayo kita pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Aduh. Ya, Shen Yushi datang kemari. Kakek kepala sekolah, Anda memanggil saya? Siksi. Untuk tunjukkan ini, kakek kepala sekolah untuk menggantikanmu. Khusus menyiapkan ruangan khusus untuk bernyanyi untuk semua orang. Seperti studio siaran. Bagaimana menurutmu? Kakek kepala sekolah, benarkah? Terima kasih banyak kakek kepala sekolah. Saya akan kembali berlatih dengan giat dan nanti pasti akan bernyanyi dengan baik. Kepala sekolah, kenapa ibu menipu Shen Yushi? Apa ibu harus memberitahunya kalau posisinya akan digantikan orang lain dan dia harus lip sync untuk orang itu? Lip sync. Jadi Siksi harus menggantikan Putri Om Shen bernyanyi. Tidak masalah. Kakek kepala sekolah punya maksud baik. Siksi tidak boleh nakal seperti itu. Berikutnya, silakan kelas Ikan Mas 1 Lin Le Yao membawakan lagu perpisahan. Di luar paviliun yang panjang, tepi jalan kuno. Di luar paviliun yang panjang, di tepi jalan tua, rumput harum terbentang hijau. Meskipun begitu, aku harus menyelesaikan pertunjukan ini dengan baik di tepi jalan tua. Rumput harum membentang hijau. Angin malam berhembus, suara seruling menghilang. Matahari terbenam di balik pegunungan. Kok gerakan mulutnya tidak sesuai ya? Ini lip sync kan? Kenalan separuh menghilang. Siksi, kenapa kamu di sini? Paman Shen, kenapa Anda di sini? Apakah Siksi tidak bernyanyi dengan baik? Siksi, mengapa kamu ada di sini? Janganlah menangis, janganlah menangis. Siksi, janganlah menangis. Apakah Siksi bersedih? Bilang pada paman, paman akan menolongmu. Bukan Paman Shen. Biarkan Siksi menggantikan. Putri Paman Shen bernyanyi lip sync. Paman tidak menyuruhmu. Siksi, untuk masalah seperti ini, mengapa kamu tidak bertanya pada paman? Kamu tidak mempercayai paman. Tidak. Cuma itu adalah putri Paman Shen. Paman Shen sangat baik kepada Siksi. Siksi juga ingin berbuat baik kepada Paman Shen. Siksi, kamu tak perlu bersedih. Apapun yang terjadi, ceritakan saja pada paman. Untuk persoalan ini, paman pasti akan menyelidiki dan memberikan penjelasan kepada Siksi. Siksi, paman berharap kamu mempercayai paman. Ya, Mengapa Paman Shen bukan ayahku? seandainya Siksi putriku betapa senangnya aku. Sekarang, ayo kita ganti pakaian, kita berdandan cantik. Lalu, naik panggung dan bernyanyi. Bagaimana? Benarkah? Iya. Mohon maaf kepada semua, pertunjukan sebelumnya mengalami sedikit masalah. Harap tenang, pertunjukan akan segera dimulai lagi. Gadis kecil ini sangat lucu ya. Ya, seperti bidadari kecil.
paviliun yang panjang di tepi jalan kuno. Rumput hijau terhampar luas. Siksi, penampilanmu hari ini sangat menawan. Apakah Siksi mau hadiah? Siksi, ada banyak orang yang ingin aku sampaikan terima kasih. Kalau begitu, bagaimana kalau minta sedikit uang dari nenek untuk membelikan semuanya hadiah? Nenek, bisakah nenek memberiku 100.000 rupiah? Tentu saja boleh. Siksi ingin 100.000 rupiah untuk apa? Hehe, rahasia. Nanti kalian akan mengerti. Harus segera membereskan urusan Yao. Mungkin Siksi perlu membicarakannya dengan Paman Cui. Om Cui, susu hangat. Terima kasih, Siksi. Siksi mencari Om Cui. Ada perlu apa? Maaf, Om Cui. Siksi tidak ingin membohongi Om. Sesungguhnya Siksi merasa Om Shen lebih seperti ayah Siksi. Maka Siksi tidak bisa menjadi putri Om Cui. Semoga Om Cui tidak marah. Siksi, Om Cui tidak akan marah. Om Cui juga sangat sayang pada Siksi. Kalau begitu, selanjutnya kamu anggap saja Om Cui sebagai paman yang baik, boleh kan? Iya, baik. Tante, ini harganya berapa? 20.000 rupiah. Mereka kenapa? Membantu menawarnya. Benarkah? Hebat. Benarkah? Keren. Iya, Dik, ini hanya 20.000 rupiah aja. Kalau yang ini, Yang ini juga hanya 20.000 rupiah. Kami sedang promosi. Lumayan. Loh, mau dibeli dua-duanya sekalian? Tante, bungkuskan semuanya untuk saya. Baiklah. Ini harus dibayar di kasir dulu. Om bantu kamu saja ya. Iya, Om, kamu masih ingin apa lagi? aku masih mau membelikan hadiah untuk Om Cui. Om Cui? Kenapa? Direktur Shen. Halo, Papa di mana? Lin Leao. Ini nomor telepon asistenku untuk urusan pekerjaan, bukan untuk melayanimu. Blok dia. Baik, Pak. Siksi, kita akan makan di rumah Om Shen. Apakah kamu mau? Rumah Om Shen? Siksi, maksud Om Shen itu, Om ingin mengadopsimu. Apakah kamu setuju? Om Shen jadi ayahmu. Jadi Om Shen membawaku pulang untuk menemui putrinya. Jangan seperti kenek yang menonton sinetron. Mengusir kakak perempuan kan? Kalau begitu Siksi akan menjadi orang jahat. Tidak boleh. Siksi tidak bisa berbuat seperti itu. Kenapa? Tidak mau? Om Shen, bolehkah Siksi tidak pergi ke rumah Om Shen? Siksi tidak bisa menjadi orang jahat yang merebut ayah orang. Siksi, Om Shen yang belum mengurusnya dengan baik. Kalau begitu, Om Shen akan mengantarmu kembali ke rumah Nenek Cui, ya. Baik, Nona, maaf. ambil semua cabai hijau untukku. Tidak boleh makan sebelum selesai memilah. Bagaimana mungkin ada anak sesadis ini? Bukan begitu, bukan seperti itu. Dialah yang melukai orang. Lalu kau bisa pakai cara sesadis ini untuk menyiksa orang? Ini ada 2 miliar. Anggap saja sebagai imbalan atas jasa menolongnya dulu. Bagaimana ini, Nenek? Kenapa dulu membawa Shen Yushi ke kota? Bukankah lebih baik membiarkannya tinggal di desa?
Yao, jangan menangis. Nenek sudah memikirkan cara yang tepat untuk menangani mereka. Alan, Yao, ada apa? Yao, sekarang tidak ada halangan lagi untukmu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Direktur Shen, putrimu sekarang di tanganku. Di mana ini? Nenek, apakah ini penyekapan? Kenapa mereka juga di sini? Om Shen, 1 miliar, bebaskan mereka. Direktur Shen. Yao, kita telah menyelamatkan nyawamu. Kau takkan membiarkan dia mati, kan? aku yang menyelamatkan ayah. Bagaimana? Belum memutuskan. Kalau begitu aku akan mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Kalian sudah terkepung. Cepat letakkan senjatamu. Menyerahlah. Kau memanggil polisi? Kalau tidak, Siksi. Mundur, pergi kalian semua. Siapkan 2 miliar lagi. Cepat, kalau tidak, saya akan membunuhnya. Baik. Siksi. Cepat panggil ambulans. Nyonya, Tuan Cui, terima kasih telah menjenguk saya. Bagaimana dengan Siksi? Bibi Liu, Saya baru saja selesai mendonorkan darah untuk Siksi. Dia sudah baik-baik saja. Tidurlah, besok bisa bertemu dengannya. Direktur Shen, Anda adalah kerabat dekat Siksi. Anda tidak boleh mendonorkan darah untuknya. Apa? Di saat genting seperti ini, Anda bahkan tidak tahu pengetahuan umum seperti ini. Cepat cari seseorang dan golongan darah untuk ikut saya keluar dan mendonorkan darah. Ambil darah saya. Baik. Kak Liu, Siksi itu. Dulu, saya sedang bekerja di toko. Tiba-tiba, saya mendengar suara tangisan. Saya mendekat. Di sawah, ada seorang bayi. Itulah Siksi. Saya juga hidup sebarang kara. Tidak punya kerabat. Saya menemukan Siksi dan menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi saya merawatnya. Ini semua salahku. Semua salahku. Untuk membalas budi, saya menganggap Lin Liao sebagai putriku. Jika bukan karena aku, Siksi tidak akan terluka. Lin Liao, dia melamatkanmu? Apakah yang kau maksud ketika pingsan di restoran waktu itu? Saat itu Siksi yang menyelamatkanmu. Kau serius? Karena itu menurutku ada yang tidak beres. Aku masih hidup? Siksi, kamu pasti berumur panjang. Om Shen, Nenek Cui, kalian mengapa datang? Siksi, aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Aku ayahmu, ayah kandungmu. Sadarlah.
kau benar-benar anak yang hilang anak kandungku? Siksi, nenek selalu menipumu. Kau tumbuh dari sawah. Nenek tidak menipumu. Kau memang kupungut dari sawah. Karena transfusi darah saat luka ini, baru tahu Direktur Shen adalah ayah kandungmu. Siksi, apakah dulu kau yang menolongku? Makanya kau memanggil ayah. Apa kau berdusta? Aduh, putriku.